Perkenalkan, nama saya Ustadz Kurniawan. Saya dari kelas 07 PPKE 001 dengan mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar dan dosen pengampu Bapak Herdi Wismajaya, SPD MACT. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bapak juga sehat, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran lagi bertemu dengan Bapak. Silakan sebelum mulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa supaya dalam mendapatkan ilmu, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silakan yang duduknya masih di belakang, Inggris, silakan maju depan. Duduknya yang depan diisi dulu. Mbak Nila, silakan ke depan. Iya, ini dulu duduknya depan. Ya, diisi dulu yang depan. Yang belakang biar kosong, biar kalian bisa fokus ke pembelajaran Bapak. Sampah-sampah yang masih di dalam laci, silakan dimasukkan ke dalam tempat sampah, diambil. Kalian buang ke tempat dulu, biar tempat belajar kita nyaman, ya, bersih, nyaman. Jadi kita belajarnya juga enak. Termasuk handphone, silakan handphone bisa di silent, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Jangan main handphone. Nanti kalau kalian main handphone, kalian tidak bisa menyerap ilmu yang dari Bapak yang akan dipelajari. Nanti kalian tidak akan bisa serap karena kalian fokusnya ke handphone. Ya, sudah. Baik. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran Bapak absen. Matsari ada. Nurholiso ada. Nilansari ada ya. Inggris ada. Putri Rengganis nggak masuk. Kenapa Rengganis? Oh, sakit. Ada surat izinnya nggak? Ada. Silakan dibawa ke depan surat izinnya. Selanjutnya Eskil tidak masuk juga. Kenapa? Alfa. Baik. Nandu ada ya. Baik. Yang tidak masuk dua, Putri Rengganis dan Eskil. Baik, selanjutnya Bapak akan mulai pembelajaran. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Silakan bukunya dikeluarkan, alat tulisnya juga disiapkan. Ya, seperti tadi Bapak bilang, handphone dimasukkan ke dalam tas biar kita bisa fokus ke pembelajaran. Adapun pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja yang ada di dalamnya, apa saja yang bakal Bapak bahas. Di antaranya yaitu definisi lembaga-lembaga negara atau pengertian apa sih itu lembaga-lembaga negara akan Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, tugas dan fungsi. Jadi lembaga negara itu pastinya punya tugas dan fungsinya juga. Nah, nanti Bapak akan jelaskan pada kalian apa sih tugas dan fungsinya lembaga-lembaga negara itu.
Kemudian yang ketiga, Bapak akan menyampaikan struktur lembaga-lembaga negara. Nah, pada pembelajaran kali ini harapan Bapak kalian bisa mampu menjelaskan atau mendeskripsikan pengertian lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau tadi Bapak sudah menjelaskan semua materi itu tadi, nanti diharapkannya kalian bisa mendeskripsikan apa sih itu lembaga-lembaga negara, pengertiannya seperti apa, kalian harus bisa menjelaskan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu harapannya kalian mampu menjelaskan tugas dan fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara. Ya, kalau tadi yang pertama adalah pengertiannya atau deskripsinya, kalian yang kedua adalah menjelaskan fungsi, tugas dan wewenangnya. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan struktur lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, langsung ke yang pertama, topik yang pertama yaitu definisi lembaga negara. Apa sih itu lembaga negara? Ada yang tahu? Bisa tunjukkan jari kalau yang sudah pernah baca mungkin atau pernah dengar. Apa sih lembaga negara itu? Hingga sudah tahu? Belum. Baik, Bapak jelaskan ya. Lembaga negara adalah sebuah lembaga yang berdiri pada sebuah pemerintahan dengan status lembaga itu dimiliki dan dibentuk oleh negara. Jadi lembaga negara ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dibentuk ini mempunyai atau memiliki tanggung jawab penuh terhadap negara dan bekerja untuk menentukan arah dan pembangunan negara. Jadi tujuannya dibentuk lembaga ini itu untuk menjalankan pemerintahan. Ya, dibuat oleh pemerintahan, sengaja dibentuk untuk melaksanakan pemerintahan itu sendiri. Kemudian lembaga-lembaga dari hasil amandemen. Jadi lembaga-lembaga negara itu ada dua, sebelum dan sudah amandemen. Bapak akan menjelaskan yang setelah amandemen, hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada dibagi menjadi 8. Oke. Nah, 8 ini dibagi lagi atau dikumpulkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua adalah legislatif, yang ketiga adalah yudikatif. Ya, jadi ada 3, jadi menjadi 3: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, struktur lembaga-lembaga negara yang tadi Bapak sebutkan, yang pertama adalah legislatif. Apa sih itu legislatif? Legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Ya, jadi yang membuat undang-undang ini tugasnya legislatif. Siapa saja yang tergabung dalam legislatif ini? Yang pertama adalah MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jangan sampai nanti kalian ditanya, MPR itu kepanjangan dari apa sih? Aduh, nggak tahu. Saya nggak tahu MPR itu kepanjangan dari apa. Nah, nanti Bapak yang mau sebagai guru PPKN kalian. Ya, jadi kalian bisa menjelaskan MPR itu kepanjangannya apa? Kepanjangannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi yang tadi dibilang legislatif itu yang di dalamnya ada 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Ya, kita bahas yang MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya, tadi legislatif. Sekarang yang kedua adalah eksekutif. Eksekutif itu memegang kekuasaan dan melaksanakan undang-undang. Jadi kalau tadi yang membuat undang-undang adalah kekuasaannya legislatif, kalau eksekutif itu pelaksanaannya, ya, yang melaksanakan. Siapa yang tergabung dalam legislatif? Yaitu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yang ketiga yaitu yudikatif. Ya, yudikatif itu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Ya, jadi kalau tadi udah ada legislatif, kemudian eksekutif, sekarang yudikatif itu yang berkaitan dengan penegakan hukum, peradilan. Di dalamnya ada siapa saja? Ada lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ya, jadi ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Selanjutnya, tugas-tugas dari setiap lembaga-lembaga ini apa? Bapak jelaskan. Tugas yang dari setiap lembaga ini. Tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Selanjutnya, MPR. Apa sih tugas dan wewenang MPR? Wewenang MPR berdasarkan pasal 3 dan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi kalau ada Undang-Undang Dasar yang perlu direvisi atau dirubah, yang berubah adalah MPR. Itu tugas dan wewenangnya MPR. Kemudian Presiden, setelah ada pilpres nih, ada coblosan presiden, itu yang melantik siapa? Yang melantik adalah MPR. Itu tugasnya atau wewenangnya dari MPR. Jadi melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian memberhentikan presiden. Jadi kalau misal presiden ini tidak menjalankan pemerintahan sesuai undang-undang, siapa yang bisa memberhentikan? Yang memberhentikan adalah MPR ini, karena yang melantik juga MPR. Itu ya. Selanjutnya adalah memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhasil secara bersamaan dalam masa jabatannya. Selanjutnya, MPR ini anggotanya terdiri dari DPRD dan DPD. Jadi orang-orang yang ada dalam MPR ini adalah orang-orang dari DPD dan DPRD. Adapun jumlah anggota MPR itu banyaknya adalah 550 anggota. Ya. Kemudian MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD. Kalau tadi fungsinya dan jumlahnya sudah Bapak jelaskan ya tentang MPR, selanjutnya adalah DPR. Ya, pada pasal 20A dipertegas bahwa fungsi DPR yaitu legislasi. Jadi ada tiga fungsi DPR ini ada tiga. Yang pertama adalah legislasi, kemudian yang kedua adalah anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Ya, jadi ada legislasi, ada anggaran, ada pengawasan. Jadi fungsi legislasi itu apa? Fungsi legislasi adalah mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi legislasi itu secara simpelnya gini, legislasi itu DPR tugasnya membuat undang-undang, ya, dari rencana undang-undang dulu RUU, kemudian menjadi undang-undang. Itu tugasnya DPR, membuat undang-undang yang kaitannya kebutuhan rakyat dan pemerintahan, ya. Itu fungsi legislasi. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Ya, fungsi anggaran ini adalah mempertegas kedudukan DPR untuk membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, masih rancangan ya, jadi RAPBN, dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi DPR ini selain tadi yang pertama Bapak sebutkan yaitu fungsi legislasi, membuat undang-undang, yaitu fungsi anggarannya adalah membuat anggaran, ya, membuat anggaran RAPBN. Jadi rancangan dulu, setelah itu baru disahkan menjadi APBN. Nah, di situ fungsi yang ketiga yaitu pengawasan. Kalau tadi sudah membuat undang-undang, kemudian
selanjutnya DPR ini membuat anggaran, kan anggaran ini nanti dijalankan oleh pemerintahan, ya. Anggaran yang telah dibuat DPR misal buat khusus rakyat kegiatan apa, berapa persen, ini berapa persen atau berapa rupiah, nah itu DPR yang membagi. Nah, yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan adalah eksekutifnya nanti atau pemerintahannya. Nah, yang fungsi yang ketiganya adalah pengawasan. Jadi setelah dijalankan ini, DPR harus mengawasi benar nggak ini anggaran dilaksanakan sesuai fungsinya, atau yang telah dibikin ini, anggaran ini yang telah dibuat oleh DPR dijalankan oleh pemerintahan dengan benar nggak, atau jangan-jangan dikorupsi. Jangan sampai. Makanya ada fungsi pengawasan dari DPR agar uangnya ini ke rakyat semua dan demi pemerintahan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Fungsinya apa sih Dewan Perwakilan Daerah? Fungsinya agak jauh beda dengan DPRD, ya. Jadi ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, dan ada fungsi pengawasan. Cuma mereka fungsinya terbatas. Jadi melalui usulan mereka ke DPRD terlebih dahulu. Jadi terbatas. Yang mengajukan. Jadi karena di daerah mengajukan ke DPRD. Selanjutnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Ya, Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu lembaga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Secara politik, Presiden bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPRD. Ya, jadi bertanggung jawab ke MPR, DPRD, dan paling penting adalah bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi melaksanakan fungsi eksekutifnya, yaitu melaksanakan pemerintahan. Selanjutnya, Presiden ini merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan untuk Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi Presiden ini kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan kewajiban, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, sehingga Presiden dan Wakil Presiden berada dalam satu kelembagaan, yaitu lembaga Presiden. Jadi yang membantu Presiden adalah siapa? Wakil Presiden. Dan tentunya para menteri, ya. Wakil Presiden membantu Presiden dan dipilih berbarengan saat pemilihan Presiden. Jadi saat pemilihan Presiden itu pastinya ada Presiden dan Wakil Presiden. Jadi dipilih oleh rakyat yang memegang jabatan kalau di Indonesia selama 5 tahun, 5 tahun sekali, nanti pemilihan baru lagi. Kemudian kalau tadi yang pertama legislatif sudah, eksekutif sudah, sekarang yang yudikatif. Yang yudikatif ini ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kuasa Mahkamah Agung, Konstitusi, dan Komisi Yudisial ini kaitannya dengan kehukuman, ya, atau kehakiman. Jadi mereka mengurusi tentang hukum agar hukum ini bisa ditegakkan di sebuah negara, tidak membela yang kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu nggak boleh. Hukum atau orang di mata hukum itu sama saja. Jangan sampai hukum ini tumpul ke atas kemudian tajam ke bawah. Jangan sampai seperti itu. Makanya tugas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial ini sangat penting dalam sebuah lembaga kenegaraan. Mahkamah Agung ini adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau
PT-UN, ya, Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi secara umum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK ini mempunyai tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang peraturan atau peraturan. Jadi kalau tadi DPR ini tugasnya membuat undang-undang, nah kalau masyarakat tidak puas dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR ini, mereka bisa mengajukan tuntutan kemana? Ke Mahkamah Konstitusi agar undang-undangnya ini dirubah. Ya, karena mungkin undang-undangnya tak pro rakyat, akhirnya tambah menyengsarakan rakyat. Nah itu kan rakyat otomatis kan menolak undang-undang tersebut. Nah itu pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang menentukan pengangkatan hakim agung, ya. Karena kan kalau Mahkamah Agung itu harus punya hakim agung, nah itu yang angkat Komisi Yudisial ini, ya, mengangkat hakim agung dan yang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi hakim ini nggak boleh semena-mena atau seenaknya sendiri dalam memutuskan suatu perkara, ya. Jadi mereka ada yang mengawasi juga. Siapa? Yaitu tadi Komisi Yudisial. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Baik, Bapak terangkan atau Bapak kasih kesimpulan. Intinya adalah dari yang Bapak jelaskan barusan, ya, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah legislatif, ya, yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah eksekutif. Sedangkan yang ketiga adalah yudikatif. Nah, dari 3 lembaga ini tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa legislatif itu di dalamnya terdapat 3 lembaga. Apa saja? Sebutkan. Silakan Mas Ari sebutkan. Coba sebutkan Mas Ari lembaga-lembaga negara tadi yang Bapak kasih. Yang pertama legislatif, apa saja? Ya benar, ada 3 ya. Jadi ada 3 lembaga legislatif itu. Yang pertama adalah MPR, kemudian DPRD dan DPD. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat undang-undang, salah satunya tadi. Kemudian kalau MPR mengangkat presiden atau melantik presiden dan wakil presiden. Kalau DPD adalah mengusulkan undang-undang ke DPRD. Kemudian yang kedua, eksekutif. Silakan Milang sebutkan apa saja tadi yang di dalamnya. Ya, presiden dan wakil presiden. Gunanya untuk apa sih eksekutif ini? Gunanya adalah melaksanakan pemerintahan sesuai undang-undang, ya. Jadi tadi presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tugasnya adalah melaksanakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden. Kemudian yang terakhir adalah yudikatif. Ya, yudikatif ini tadi ada 3. Apa saja? Iis silakan sebutkan. Ya benar. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi intinya itu kesimpulannya. Nah, karena sudah paham dan waktunya sudah hampir habis,
kita bertemu di pertemuan yang akan datang, ya, minggu depan. Tapi sebelum selesai, Bapak ingin memberikan tugas terlebih dahulu, ya. Silakan ketua kelas nanti dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan membuat rangkuman. Jadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1 tugasnya merangkum tentang tadi lembaga legislatif, ya. Yang kedua eksekutif, yang ketiga adalah yudikatif. Silakan dirangkum per kelompok. Nah, dan dikumpulkan minggu depan, ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup, ya? Cukup karena waktu sudah siap. Bapak akhiri juga. Terima kasih telah fokus kepada pembelajaran Bapak. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, berkah dan barokah. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah-salah kata dari Bapak, mungkin penjelasannya kurang jelas atau pembahasannya mungkin kurang bisa dipahami. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.